Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat saya, dengan keluarga saya pada YouTube. Kali ini kita akan membicarakan tentang kegaiban seorang Satrio Piningit, yaitu dengan judulnya Kodam Satrio Piningit Ratu Adil. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bukan merupakan suatu pembenaran pada masalah atau suatu kejadian yang menimpa seorang Satrio Piningit. Yang akan kita bicarakan pada malam hari adalah kodam. Nah saudaraku, banyak sekali pengertian apa itu kodam. Kodam adalah makhluk gaib yang mendampingi manusia, mendampingi benda-benda pusaka, atau mendampingi apa saja yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk membantu orang, membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Pada umumnya, termasuk saya ketika kecil, kodam itu hanya berupa jin atau berupa leluhur gitu. Leluhur itu seolah-olah jin, padahal sangat berbeda. Kita mesti membuka cakrawala lebih jauh ke depan agar supaya kita berhati-hati, waspada di akhir zaman, karena yang namanya makhluk gaib sangat dengan mudah sekali untuk mencelakai manusia. Percaya atau tidak, kejadian itu akan terjadi dan pernah terjadi. Yang datang ke rumah itu sesuatu hal yang aneh yang pada umumnya tidak akan pernah masuk akal, akan percaya ketika menyaksikan. Dan seorang biometafisika itu tidak mungkin percaya ketika belum menyaksikan dengan mata lahirnya sendiri, dengan mata batinnya sendiri, dengan diperlihatkan apa itu kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah seorang biometafisika. Dia tidak mudah percaya. Mudah-mudahan saudaraku yang nonton YouTube pun tidak bisa percaya. Buktikan dulu lah, lihat ke depan seperti apa kodam. Nah saudaraku, pada umumnya seorang dukun, seorang paranormal lah kalimatnya, atau leluhur kita yang non muslim, yang bukan kerajaan Sunda Galuh, biasanya tapi tidak semuanya memiliki benda-benda pusaka seperti keris, seperti ajimat, seperti sambat menyambat dan lain sebagainya, yang fungsinya tergantung apa yang diinginkan. Pada umumnya pada zaman dahulu itu untuk kesaktian, karena kita berhadapan dengan penjajah kolonial. Itu yang zaman dulu. Kalau kesininya setelah era merdeka itu banyak sekali dialihkan menjadi untuk mencari sebuah kekayaan atau kewibawaan. Bedakan antara kewibawaan, kemudian kedikjayaan, dan kekayaan, itu bedakan. Dan kodamnya pun beda-beda sesungguhnya. Zaman dahulu ketika tidak ada perubahan metafisika di alam nyata, di alam gaib, itu yang namanya kodam itu kebanyakan berupa jin. Ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, dan kodam tidak mungkin yang disebut dengan jin sampah, karena jin sampah itu semacam Kunti misalnya, genderuwo dan sebagainya, itu tidak mungkin bisa untuk dijadikan kodam yang ikut ke dalam sebuah benda pusaka atau ke dalam manusia untuk menjaga dirinya, untuk menjaga rumahnya dan keluarganya atau perusahaannya, tergantung bagaimana seseorang itu meminta kodam itu untuk apa tujuannya. Nah, kebanyakan kodam itu seperti itu. Nah, sedangkan seorang Satrio Piningit pada awalnya itu tidak pernah menggunakan kodam yang disebut dengan jin. Itu tidak pernah. Yang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Pandatu atau seorang Matulatu atau seorang Ratu Adil, dia pada awalnya hanya menggunakan korin dirinya, korin leluhurnya, tidak pernah menggunakan jin. Walaupun bersahabat, walaupun seorang Satrio Piningit sesungguhnya berkali-kali masuk ke alam jin, bertamu kondangan seperti kita, itu berkali-kali ke alam
batin ke alam jin juga sama, atau beribadah secara bersama-sama barangkali sering dilakukan oleh yang disebut dengan seorang satwa peningit. Bukan hanya pengajian di umat manusia, tapi pengajian itu ada di alam jin yang memang dia itu merupakan kaum jin yang beragama Islam. Itu beliau sering ke sana itu untuk kadang-kadang menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan, kemudian belakang ceramah dari bangsa jin. Itu kan seorang satwa peningit. Nanti kedepannya pun saudaraku sekalian akan tahu bahwa misalnya saudaraku sekarang ini di depan saya punya benda pusaka lah gitu, yang berupa keris lah, berupa batu ali gitu kan, apapun namanya, itu sudah nggak ada, udah kosong. Kalau itu difungsikan untuk kekebalan, silahkan dicoba aja, itu pasti sudah tidak berfungsi. Dari zaman itu yang namanya makhluk gaib itu tidak bisa kelasnya jin atau jin atau tim digunakan sebagai kodam di dalam tubuhnya atau di dalam benda-benda pusaka. Nah, seorang satwa peningit yang lulus menjadi seorang ratu adil itu pada awalnya itu korin dirinya. Jadi korin dirinya sendiri itu bagi yang sempurna, manusia sempurna itu ada 5: menjaga dirinya, kemudian di luar dirinya menjaga keluarganya, dan menjaga harta kekayaannya. Itulah seorang korin. Ada pula satu orang korin yang khusus untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah lah kalimatnya, untuk mempengaruhi seseorang itu. Kalau dia seorang penjual gitu kan, untuk mencari pembeli itu lewat korinnya masuk ke dalam pikiran seseorang yang ingin membeli kepada barang-barang kita atau barang seorang satwa peningit, kalau dia pada saat itu sebagai seorang penjual. Karena yang namanya satwa peningit itu banyak, bukan cuma satu, akan tetapi ribuan, bahkan jutaan di seluruh dunia. Akan tetapi pelan-pelan disaring oleh alam, disaring oleh keadaan, akhirnya hanya muncul yang satu orang satwa peningit yang sejati, yang merupakan seorang ratu adil. Bagaimana kolam sebelum kolam yang terakhir nanti akan disebutkan, yaitu pertama itu adalah korin dirinya, yang kedua adalah leluhurnya. Dia tidak menggunakan bangsa jin, bangsa tim, tidak pernah jampi-jampi, tidak pernah memiliki benda-benda pusaka atau apapun namanya, termasuk tali Roma apalah namanya, itu tidak pernah. Yang namanya satwa peningit yang lulus menjadi seorang ratu adil itu kolam yang pertama itu korin. Nah, ketika yang kedua, ketika beliau naik dari seorang satwa peningit menjadi seorang pendeta ratu, maka dia keilmuan pun naik. Dia menjadi pendampingnya itu nur cahaya dari segala cahaya. Biasanya itu naga. Kalau bahasa biometafisika itu naga. Di dalam tubuhnya itu satu naga, di luar tubuhnya satu naga. Ada pula yang di atas badannya itu 2 naga. Jadi seorang satwa peningit pada awalnya ya akan lulus menjadi seorang ratu adil. Nah, setelah dia lulus lagi dari nur cahaya, dari nur kemudian nur cahaya, kemudian nur bersama dengan korin leluhurnya, barangkali korin dengan para nabi dan rasul. Ini barangkali loh, jangan sebuah keputusan atau sebuah keyakinan, jangan. Ada kemungkinan dengan korin leluhurnya kan para nabi dan rasul pun bagi seseorang yang mempunyai garis lurus dengan dirinya itu kan merupakan leluhurnya. Ada kemungkinan ketika beliau naik menjadi seorang ratu itu yang namanya kodamnya itu nur cahaya bersama dengan salah satu korinnya atau salah satu para nabi dan rasul yang kita tidak bisa mengetahui nabi apa yang menjadikan kodam bagi dirinya, artinya mendampingi seperti itu kan. Kalau yang namanya perlindungan itu kan yang paling yakin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan sebangsa kita umat manusia kan sulit ya kalau langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sulit sekali. Mungkin hanya para nabi dan rasul, itu pun barangkali tidak semuanya lah saudaraku. Dan kolam yang terakhir seorang satwa peningit yang sulit untuk ditembus itu adalah yang terakhir barangkali yang sudah dinobatkan menjadi seorang satwa peningit dan seorang ratu adil, itu adalah cahaya ilahi Rabbi. Jadi dalam dirinya itu sudah tidak ada syaitan, tidak ada lazal, tidak ada yang gaib kodan jin atau korin, tapi yang adalah cahaya ilahi Rabbi. Itu kan baru perkiraan, karena saya sendiri untuk tembus ke beliau itu sudah tidak sanggup lagi. Ada kemungkinan seperti itu, dan seorang satwa peningit yang sejati yang lulus menjadi seorang ratu adil itu sulit sekarang untuk diterka di mana dia berada. Akan tetapi pada suatu saat dia akan muncul tepat
waktunya dan akan merebut kekuasaan 8 tahun kemudian. Nah saudaraku, terima kasih yang sudah menonton YouTube dengan channelnya Maulid Rahman. Mudah-mudahan saudaraku jangan percaya dengan ucapan saya atau ucapan leluhur. Bersujudlah kepada Allah, istighfarlah, berzikirlah tanpa henti, kembalilah ke alam dengan makanan dan minuman, kembali ke alam agar supaya kita selamat sampai akhir zaman, minimal kita 32 tahun ke depan itu tidak sakit-sakitan atau tidak dicabut nyawanya lebih dulu karena penyakit. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.